Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pecinta ternak kabeh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, semoga kalian selalu dikaruniai keberkahan dalam hidup teman-teman, baik itu dari rezeki, dari umur, kesehatan, semuanya teman-teman, silaturahmi, keluarga dan lain-lain. Oke teman-teman, hari ini aku akan bahas mengenai pakan alternatif yang gratis ya teman-teman, yang gratis hanya biaya nyoper aja. Itu kita bisa hitung kalau di sini ya, saya itu menggunakan pakan alternatif yang gratis itu bisa untuk biaya nyoper aja sih teman-teman, sekitar ya nggak sampai Rp200 teman-teman per kilonya. Per kilonya nggak sampai Rp200. Pakan apa itu? Nah ini teman-teman, setelah dicoper tak ambilkan ya. Nah setelah dicoper dia bentuknya seperti ini teman-teman. Ini dicoper halus dengan saringan 10 mili, dan ini ternak itu sangat doyan teman-teman, sangat suka. Ini bukan rendeng kedelai, bukan juga rendeng kacang, bukan juga rendeng kangkung, dan lain-lain teman-teman. Ini adalah rumput liar teman-teman. Kalau di sini namanya dele-delean teman-teman ya, yang biasanya itu tumbuh liar di Tegal atau di sawah teman-teman, di pokok tanah-tanah tandus biasanya ini tumbuhnya liar teman-teman. Nah, dan bijinya itu lumayan mahal sekarang, harganya 30.000 per kilo. Jadi semua petani di sini biasanya kalau musim kemarau itu mereka panen, ngambil teman-teman. Jadi batangnya dan daunnya dan kulit-kulitnya itu kan nggak dimanfaatkan, cuma dibakar. Jadi saya minta teman-teman sama petani, saya minta kemudian saya manfaatkan gitu loh. Jadi kita sebagai peternak itu harus pinter-pinter ya, pinter-pinter memanfaatkan potensi yang ada. Bentuknya itu ya sudah dalam bentuk kering, jadi kita tidak perlu menjemur, mereka sudah menjemurkan, kemudian kulit-kulitnya juga sudah terpisah, mereka buang teman-teman. Daripada dibuang kan, mending saya minta, saya ambil gitu tuh teman-teman. Nah jadi kenapa kita harus pinter-pinter, karena di musim kemarau itu di tempat kita emang, di tempat saya sendiri emang agak sulit teman-teman, rumput itu tidak tumbuh. Jadi ada tanaman rumput di sawah, cuman kan agak jauh teman-teman, itu pun tidak nutut dengan populasi ternak yang saya punya. Jadi saya manfaatkan apa yang ada di sekitar. Kalau di tempat sini kan banyak tegalan, lahan-lahan tegal gitu kan, tanah-tanah yang memang tadah yang bisa ditanami cuma satu kali, setahun itu ditanami satu kali. Jadi itu yang saya manfaatkan teman-teman, itu yang saya manfaatkan. Ada hasil panen rumput-rumputnya, dele-deleannya. Itu yang saya minta kepada petani. Kalau teman-teman tanya ya, kenapa kandungan nutrisinya gimana? Kalau untuk kandungan nutrisi saya tidak tahu pasti teman-teman, tapi gini, kacang-kacangan ya, jenis kacang-kacangan itu merupakan sumber pakan yang tinggi akan protein teman-teman. Kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang kedelai, pokok kacang-kacang lah, kacang-kacang lain, mau itu kedelai lokal, impor dan lain-lain, itu tinggi akan protein teman-teman. Dari segi buahnya, bijinya, ataupun dari segi daunnya, daun dan batangnya itu tinggi akan protein. Makanya banyak dijadikan pakan kering, banyak dijadikan pakan penguat atau pakan substitusi lah, pengganti hijauan. Nah seperti itu teman-teman. Makanya kan banyak yang jual rendeng kedelai, rendeng kacang tanah, rendeng-rendengan dan lain-lain. Seperti misalnya ada juga yang jual kulit kedelai atau kulit kacang tanah teman-teman, dijadikan untuk substitusi pakan. Nah kalau di sini bahan-bahan itu mahal karena kita tidak, karena petani di sini tidak memproduksinya. Jadi yang bisa dimanfaatkan ya yang ada di sekitar sini. Mungkin di tempat teman-teman itu beda-beda ya, beda-beda apapun jenisnya. Yang penting teman-teman itu kalau beternak harus bisa memanfaatkan potensi yang ada di tempat teman-teman sendiri. Nah, ini saya coba spillkan teman-teman, saya coba spillkan rendengnya teman-teman ya, rendeng lah atau batang-batangnya yang memang saya chopper, dan hasil chopperannya seperti apa, menggunakan saringan berapa mili teman-teman. Oke, saya spillkan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini dia rendengnya, rendeng yang saya bilang tadi teman-teman. Nah ini batangnya tidak keras. Nah kurang lebih sama lah seperti kacang-kacangan. Ini biasanya bisa untuk tali gitu teman, kalau masih hidup bisa untuk tali, digunakan untuk tali, mengikat rumput itu bisa teman-teman. Dan buahnya itu seperti ini. Mungkin daerah teman-teman itu banyak ya, tapi tidak dimanfaatkan. Nah buahnya seperti ini, yang sama petani diambil bijinya aja teman-teman, diambil bijinya aja, yang ini kita manfaatkan. Nah jadi yang saya ambil
kulit-kulitnya itu yang ada di karung ini, ini, dan ini batang-batangnya. Kemudian nanti kita chopper, kita haluskan. Kalau ini apa? Ini adalah pucuk tebu yang kita jadikan sumber pakan pengganti sumber serat, teman-teman, sumber serat yang kemudian nanti kita akan chopper, kita akan silase. Kalau ini kita berikan dalam bentuk kering aja, teman-teman, karena ternak itu sangat suka dan sangat doyan makan ini, teman-teman. Apalagi dicampur dengan kulit-kulitnya, wah, lahapnya luar biasa, teman-teman. Apalagi teman-teman misalnya punya konsentrat atau punya bahan tambahan lainnya seperti bekatul, jagung, atau tambahan misalnya onggok dan lain-lain, ampas tahu, boh, tambah doyan, teman-teman, tambah suka sekali ternaknya, teman-teman. Tambah polar juga bagus, teman-teman. Nah, ini hasil chopperannya, hasil chopperan kita, teman-teman ya. Ini hasil chopperan kita. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya, ini menggunakan saringan 10 mili. Kalau misalnya teman-teman punya saringan yang lebih kecil dari ini, misalnya 8 mili atau 5 mili lebih bagus. Saya juga ada sebenarnya yang 5 mili, cuman terlalu lama mencopernya kalau pakai saringan 5 mili. Jadi saya gunakan yang 10 mili, itu sudah bagus, sudah cukup lah untuk ternak makan, teman-teman. Ini kering, sangat kering. Kadar air biasanya kering itu 12-14% itu sudah sangat kering sekali. Jadi disimpan dalam waktu lama juga aman, tidak akan berjamur dan tidak akan busuk, teman-teman. Simpannya aja cukup ditaruh di dalam itu aja, karung-karung itu sudah aman, teman-teman. Kalau yang kayak gini, khusus yang kayak gini, teman-teman, itu sudah aman. Jadi jangan pernah khawatir ya untuk memanfaatkan limbah di tempat teman-teman semua, karena banyak di tempat kita itu limbah itu yang sangat murah sebenarnya, sangat murah, dan itu bisa menjadi gratis ketika kita mau untuk meminta atau mengambil, teman-teman. Jadi gini, teman-teman ya, kalau mau beternak itu ubah mindsetnya dulu bahwa beternak itu tidak harus selalu beli. Beternak itu bisa kita cari, bisa kita minta, bisa juga kita ngambil yang tidak dimanfaatkan oleh orang. Nah, itu maksudnya, teman-teman ya. Jadi kalau beternak itu mindsetnya teman-teman sudah membeli dan membeli pakan, nah itu teman-teman akan selalu berhitung keuntungan. Nah, kalau sudah selalu berhitung keuntungan, kita dihadapkan dengan kendala kematian, nah itu akan dibebankan kepada ternak yang selanjutnya gitu, karena biaya pakan kita sudah terlalu tinggi kosnya. Makanya biaya pakan itu saya selalu sarankan semurah mungkin. Gunakan pakan hijauan atau pakan limbah yang ada di tempat teman-teman semua. Itu akan mempermudah dan memperbanyak untungnya teman-teman dalam beternak. Beternak itu apa yang dicari? Untung kan, teman-teman? Untung. Nah, kalau teman-teman pengen untung, prinsip ekonomi itu adalah usahakan bahan baku atau barang yang kita jadikan produk itu semurah-murah mungkin, kemudian kita jualnya semahal mungkin, semaksimal mungkin. Nah, gitu kan. Tapi kan kita tidak mungkin menjual semahal mungkin, kita akan jualnya sama dengan harga pasar gitu loh. Kalau kita jualnya di harga pasar, berarti kan kita harus membuat pakan itu semurah mungkin. Nah, gitu. Pakan semurah mungkin caranya apa? Ya kita tidak boleh selalu membeli pakan. Kita boleh membeli pakan itu ya seenggaknya paling ya maksimal itu 15-20% gitu loh dari total jumlah pakan yang kita kasihkan. Kalau misalnya kita bisa membeli di bawah itu, sudah mencukupi nutrisi ternak, itu malah lebih bagus, teman-teman. Oh ya, saringan, saya menggunakan saringan 10 mili ini, teman-teman, dan ini mesin chopper yang saya sepil ya. Memang agak lama, teman-teman, kalau saya menchopper pakai mesin ini ya, karena mesin tua, teman-teman ya, satu mesin tua, dan juga ya harus ekstra sabar ya kalau menggunakan chopper kecil seperti ini. Tapi alhamdulillahnya masih bisa berfungsi dengan baik, masih bisa dijadikan untuk operasional gitu, teman-teman. Jadi ya saya tetap bersyukur apapun yang saya punya sekarang itu adalah bentuk dari kerja keras, dan saya menabung untuk mendapatkannya, jadi tetap saya gunakan gitu loh, teman-teman. Kenapa harus beternak itu jangan selalu beli, seperti yang saya bilang tadi ya, supaya biaya pakan teman-teman murah dan biaya produksinya teman-teman murah. Saya tidak pernah menganjurkan teman-teman yang sudah dari awal ikuti channel ini
saya selalu menganjurkan teman-teman untuk tidak membeli pakan, kecuali memang teman-teman memiliki sumber daya yang banyak. Kalau teman-teman tidak memiliki sumber daya yang banyak, ya jangan beli pakan gitu loh. Karena beli pakan itu mahal dan harus terus-menerus, harus diberikan itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan jangka waktu yang panjang. Kalau teman-teman tidak nutut biayanya untuk membiayai itu, nah ini akan menjadi masalah kepada ternak teman-teman semua nantinya. Bisa ternak itu stres, bisa sakit, dan lain-lain, teman-teman bisa rusak gitu loh. Pakan yang bagus itu adalah pakan yang ketersediaannya kontinu, pakan yang ketersediaannya terus-menerus. Nah, itu akan menjadi pakan yang bagus. Tapi kalau pakan itu hanya ketika teman-teman mampu memberikan itu selama sebulan full, nah setelah itu tidak diberikan lagi, nanti setelah 5 bulan lagi baru bisa diberikan. Nah, itu namanya tidak kontinu. Buat apa teman-teman memberikan pakan mahal, tapi pakannya itu tidak bagus? Tapi pakannya itu akan berdampak buruk kepada ternak, gitu loh. Akan membuat ternak itu gemuk atau bagus secara singkat. Tapi setelah itu teman-teman malah mengedropkan lagi produksinya ternak. Nah, kan sayang biayanya teman-teman. Jadi biaya pakan yang teman-teman keluarkan di awal itu tidak akan berguna apa-apa gitu loh. Nah, makanya saya selalu sarankan carilah pakan ternak itu yang murah, mudah, dan berkualitas yang ada di tempat teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman tanya berkualitas apanya, hubungan pakan kering. Nah, pakannya kering gitu, rumput-rumput, iya memang teman-teman. Teman-teman juga kalau beli rendeng kangkung ya seperti ini, kalau teman-teman juga beli rendeng kedelai atau rendeng kacang tanah ya seperti ini teman-teman ya. Bahannya sudah kering, sudah kering, sudah kuning, dan lain-lain, memang seperti itu. Tapi kenapa bisa jadi berkualitas ya, karena ada campuran bahan lainnya gitu loh. Seperti dicampur konsentrat, dicampur bekatul, atau dicampur juga dengan onggo, ampas tahu, atau juga dengan gaple. Itu disesuaikan lagi dengan tempat teman-teman masing-masing. Kalau saya ada saya kasih campur konsentrat ini nanti, terus juga dikasih rumput gitu loh teman-teman. Ya cuman itu aja campurannya. Kembali lagi deh kepada teman-teman itu ternaknya mau digimanakan, itu terserah teman-teman. Saya hanya mau sharing terkait dengan pakan apa yang saya gunakan di sini, dan pakan apa yang bisa saya manfaatkan di lingkungan saya. Oke, itu aja teman-teman video hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.